Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Bapak Nentupa MM. Yang saya hormati Ketua Prodi Ekonomi Syariah Abdul Ghafur ME. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh yaitu Bapak Abdul Ghafur ME. Perkenalkan, nama saya Amanda Yulia, saya dari kelas Ekonomi Syariah 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil peta konsep saya yang berjudul Hukum Syara. Hukum syara ini adalah yang berhubungan dengan menepati janji dengan tuntunan melaksanakan. Hukum syara ini terdapat dua macam, yaitu di sini terdapat hukum taklifi, hukum wadi. Hukum taklifi ini adalah hukum yang menuntut kepada mukallaf untuk berbuat atau tidak berbuat, antara berbuat atau tidak. Contohnya itu wala taqrabuz zina, jauhilah zina. Kalau hadis yang berbuat yaitu khudh min amwalihim shadaqatin, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Kalau hukum wadi ini adalah hukum yang ditempatkan pada sesuatu yang menjadi sebab bagi sesuatu yang lain atau menjadi syarat. Contohnya itu terbitnya fajar sidik bertanda waktunya sholat subuh. Dan hukum ini ada pembagian macam-macamnya, yaitu hukum wadi. Hukum wadi ini ada 5 macam hukum, yaitu sebab, syarat, penghalang, sah dan batal, terus ru'syah dan azimah. Yang sah ini yang menjadikan sesuatu untuk sebagai sebab adanya yang lain. Contohnya itu ketika menyaksikan hilal 1 Ramadan, kita itu diwajibkan puasa. Terus yang syarat ini dijadikan sebagai hal-hal yang diwajibkan untuk dilakukan. Jika tidak dipenuhi, ibadah tersebut batal. Seperti kita itu mau sholat, kita harus melakukan wudhu dulu. Yang ketiga ini penghalang atau mani, sesuatu hal yang dapat membatalkan perkara. Contohnya itu orang gila yang terbebas dari kewajiban ibadah. Yang keempat ini sah dan batal. Sah ini sebagai status dari tanggung jawab. Kalau yang batal ini dapat melepaskan tanggung jawab. Dan yang kelima ini ru'syah dan azimah. Adalah kalau ru'syah ini keringanan hukum. Kalau azimah ini adalah hukum asli perkara. Dan di sini juga terdapat hukum taklifi. Ada 5 hukum: wajib, mandub atau sunnah, muharram atau haram, makruh, sama mubah. Wajib ini sesuatu yang dituntun syariat untuk bersamaan dengan kepastian. Contohnya itu puasa, sholat, zakat, terus ya intinya itu. Terus yang kedua itu sunnah. Sunnah itu sesuatu yang dituntun untuk dilaksanakan secara tidak pasti. Contohnya itu puasa sunnah. Yang ketiga ini haram, sesuatu yang dituntun untuk tidak dikerjakan dan dilarang. Contohnya itu melakukan zina, mencuri. Yang keempat ini makruh, sesuatu yang dituntut untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti. Contohnya itu makan dengan tangan kiri. Yang kelima ini mubah, sesuatu yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau tidak melakukan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.